Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada berapa banyak di tempat ini merasakan kebaikan Tuhan hari demi hari, bisa bantu saya lambaikan tangannya. Haleluya. Pengorbanan Tuhan begitu sempurna dalam kehidupan kita. Layakkan kami Tuhan untuk datang menyembah-Mu pada pagi hari ini. Pengorbanan-Mu di atas Kalvari membuktikan bukti kasih yang terbesar yang kami rasakan hingga detik ini. Terima kasih buat setiap kebaikan yang Tuhan berikan. Terima kasih buat pengorbanan yang sempurna, yang teramat berarti dalam hidup kami. Mari Bapak Ibu siapkan hatimu, kita mau masuk ke dalam tahtanya yang kudus. Kita mau menyembah Dia pada pagi hari ini. Mari berikan suaramu yang terbaik, berikan hatimu yang terbaik bagi kemuliaan nama-Nya. Kuasa-Mu ya Tuhan. Kami siapkan hati kami menyembah-Mu. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Mari sama-sama nyatakan. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu,
salib-Mu, pulihkanku. Mari nyatakan kerinduanmu dengan lebih sungguh. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulih. Lagi nyatakan oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, naikkan sembahanmu dengan segenap hati, nyatakan oleh karena salib-Mu, seluruh milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikan, kuasa salib-Mu. Mari dengan lebih sungguh lagi katakan oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu. Darah-Mu telah menyucikan setiap hati kami ya Tuhan. Sucikanku, kuasa salib-Mu. Berikan kemuliaan bagi Allah kita, sembah Dia dengan lebih sungguh lagi. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Oh, darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu. Sekali lagi dengan lebih dahsyat sembah Dia. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku, kuasa salib-Mu pulihkanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Mari kita satukan hati kita. Terima kasih Allah kami yang hidup, Allah kami yang ajaib, Allah kami yang kekal selama-lamanya dalam hidup kami Bapa. Kami bersyukur, berterima kasih Bapa buat di pagi hari yang indah ini Bapa, di mana Tuhan gerakkan hati kami Bapa untuk datang beribadah Tuhan kepadamu Bapa. Kami sujud di hadapan-Mu dengan merendahkan diri ya Abba. Kami memperingati hari pasca kematian-Mu ya Bapa yang baik. Sungguh besar karya-Mu Bapa buat kami Bapa. Engkau telah mengorbankan diri-Mu Bapa, mati Bapa di salib, hanya untuk menebus dosa-dosa kami Bapa. Darah-Mu yang mahal itu Tuhan, Engkau telah memulihkan hidup kami. Engkau telah menyelamatkan hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Allah kami, kekasih jiwa kami, yang begitu besar kasih setia-Mu Bapa, yang begitu panjang sabar Kau
Engkau sangat baik, teramat baik Kau Bapa. Yang tidak ada bandingannya Kau Tuhan bagi kami. Kasih-Mu selalu baru Bapa. Seperti air mengalir kasih-Mu, begitu juga kasih-Mu bagi kami Bapa. Ajari kami Bapa agar kami selalu mensyukuri segala kebaikan-Mu. Ajari kami Tuhan agar kami selalu Tuhan merendahkan diri di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkatilah Bapa umat-umat-Mu Bapa yang berada Bapa di gereja-Mu ini Bapa. Keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Bahkan yang simpatisan Bapa yang datang beribadah Bapa ke gereja-Mu ini. Engkau berkati Bapa, Engkau berikan berkat-berkat sukacita yang melimpah dari Tuhan Bapa. Begitu juga Bapa buat saudara-saudara kami Bapa, yang dimana mereka belum sampai Bapa ke rumah-Mu ini. Bapa, dalam nama Yesus kami percaya Engkau mengantarkan mereka Bapa sampai ke rumah ini tanpa kekurangan sesuatu Bapa buat mereka. Jika saudara kami di dalam keadaan sakit Bapa, kami percaya kuasa bilur darah-Mu menyembuhkan mereka Bapa. Yang berbeban berat Tuhan tanggalkan segala beban. Yang berkekurangan Tuhan cukupkan ya Bapa. Yang miskin Tuhan berikan yang kaya bagi mereka. Kami percaya Tuhan Kau memberikan sukacita yang penuh Bapa buat di hari Paskah ini Bapa. Berkati juga Bapa Yesus buat para pelayan-pelayan-Mu Bapa yang ikut ambil bagian. WL singer, pemain musik Tuhan. Engkau satu padukan hati dan mereka Bapa. Engkau satukan iramanya Bapa, agar pujian penyembahan yang disampaikannya Bapa ada suatu Tuhan penyembahan menjadi harum rupa di hadapan-Mu Bapa, dan kami dipenuhi dengan roh-Mu Bapa. Berkati juga buat hamba-Mu Bapa yang menyampaikan firman-Mu Bapa. Engkau urapi Bapa hamba-Mu ini Bapa. Engkau curahkan visi-misi-Mu, pengetahuan-Mu yang baru Bapa, agar firman yang diberikan oleh hamba-Mu ini Tuhan ada satu perubahan, ada satu terobosan Bapa. Kami akan berubah, bertobat Bapa di hadapan-Mu Tuhan. Berkati juga guru sekolah minggu, bahkan anak-anak sekolah minggu, bahkan anak balita Bapa. Engkau berkati Bapa, kuduskan Bapa Yesus. Begitu juga Bapa, kami serahkanlah ibadah raya kami ini Bapa. Dari awal pertengahan sampai akhir, biarlah kuasa Roh Kudus menguasai tempat ini Bapa. Jikalau Tuhan ada Bapa yang mau mencoba-coba mencuri sukacita kami Bapa, kami perintahkan, kami keluar kuasanya di dalam nama Yesus. Karena kami percaya Roh Kuduslah menguasai tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Terpuji termulialah Kau Bapa buat di pagi hari yang indah ini, sekarang dan selamanya. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita ucapkan amin. Amin. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Bapak dan Ibu dan saudara sekalian yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Saya ingin menyapa saudara-saudara yang ada di tempat ini kembali. Shalom saudara-saudara. Apakah hati kita sudah siap untuk ditebus oleh Tuhan? Amin. Haleluya, darah Tuhan mampu menyembuhkan, mampu menyucikan, bahkan menyelamatkan setiap umat yang percayakan. Katakan amin. Amin. Haleluya. Bapak dan Ibu, kami akan menyanyikan lagu lama yang berjudul Ada Kuasa Dalam Darahnya. Mari kita sama-sama memuji nama Tuhan. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba halam. Mari katakan lagi. Ada kuasa dalam darah anak domba, darah anak domba. Sekali lagi katakan, ada kuasa dalam darahnya, darah domba halal. Ada kuasa dalam darahnya, darah
Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Mari lebih semangat memuji Ada Tuhan. kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Ada kuasa dalam darah Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa. Oh, ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Katakan, Allah. maukah? Ada kuasa Kau terlepas dari dosa, darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Amin. Ingat keselamatanmu berharga, darah Domba Allah ada berkuasa. kuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa. Oh, ada kuasa dalam darahnya, darah anak Lebih domba lagi, Allah. saya katakan, Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. katakan, Maukah kau terlepas dari jahat, darahnya berkuasa, darahnya berkuasa? Maukah? Maukah kau hidup suci dan selamat? Darah domba Allah berkuasa. Ada kuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Oh, ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Katakan, Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. haleluya. Ada kuasa Lebih semangat katakan, dalam darahnya, terimalah kuasa daripada darah anak domba. Oh, ada kuasa dalam darahnya, darah anak Mari domba. lambaikan tangan kita ke atas. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba. Ada kuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darah anak domba, darah anak domba, Darah anak domba Allah. Haleluya. Di dalam darah anak domba ada kuasa, yang percaya dan sepakat bisa katakan amin. Darahnya berkuasa, yang percaya bisa lebih meriah katakan amin. Saya mau menyapa, adakah Bapak Ibu di tempat ini yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini? Bisa bantu saya untuk lambaikan tangannya. Puji nama Tuhan, berikan kemuliaan nama Tuhan. Sama-sama kita menyapa, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Dia adalah Tuhan yang sungguh baik, yang sepakat dengan saya bisa kebangkatan dan katakan amin. Dia baik, amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Bisa lebih meriah lagi, berikan tepuk tangan yang lebih meriah bagi Tuhan kita yang baik, amin. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Bisa sama-sama angkat jempolnya, nyatakan kebaikannya. Dia sungguh baik, oh Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Sebab Dia mati untuk saya dan saudara, menyelamatkan jiwa kita. Haleluya. Mari sama-sama. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamat. Mari sama-sama katakan, kuasa maut dikalahkan, oh hidupku dipulihkan. Ya Tuhan Allah
Mari sama-sama lambaikan tanganmu, katakan dia baik. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik baik. Lagi katakan dia baik. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Mari berikan tepuk tangan lebih meriah lagi bagi Allah kita, sebab dia ada di dalam kita. Amin. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan, Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan, Allah kekuatanku. Mari sama-sama nyatakan. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik. Tujuh kanan kiri mengatakan dia baik. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Once more. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you. Lagi katakan tujuh kanan kirinya. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. So good to you. He is so good to He's me. so good to me. Jesus, He's so good to you and Saya mau dengar suara Bapak Ibu. He is so good to you. Bisa dengan lebih dahsyat lagi nyatakan kebaikannya. He is so good to you. So good to you. He's so good to He's so good to me. Jesus. He's so good to you and me. Katakan dia baik ya. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya. Berikan suara-suara yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Sebab Engkau rela mati berkorban untuk mengampuni setiap dosa-dosa kami. Lantas dengan apakah kami membalas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami? Selain pujian, penyembahan dan ucapan syukur, layakkan kami Tuhan untuk datang di hadirat-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur karena Engkau mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa kami. Kau berikan hidup yang baru.
saat ini kami beriman, kami katakan, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Sungguh kami mengakui Tuhan Allah yang hidup pada pagi hari ini. Kami hendak bersyukur sebab Engkau telah berbuat baik atas setiap kami. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat. Hanya jemaat saja katakan, karena salib-Mu. Sekali lagi, karena
Engkau yang berkuasa sanggup memulihkan setiap hati. Kami sembah, sebab ada kuasa dalam salib. Kami sembah Tuhan, Engkau kami tinggikan, sebab tiada Allah yang seperti darahmu yang tercurah, yang sanggup mengubahkan hidup. Terima kasih buat pengorbanan. Kami bersyukur, layaklah Kau disembah. Kau hadir pada pagi hari ini Tuhan. Kami rasakan kuasa-Mu melawat setiap hati kami. Haleluya, sebab Kau kudus. Segala pujian kami naikkan bagi Yesus. Pujilah Kau Tuhan, pujilah Kau Yesus. Ya
Kami bersyukur atas pengorbananmu, kami bersyukur. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Katakan sekali lagi Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Ya salam Tuhan. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih kamu. Katakan kembali, Yesus, Yesus, apa arti hidup bila kau tak berikan nyawamu Tuhan, bila kau tak berikan nyawamu. Selalu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia. Mari Bapak dan Ibu, lebih lagi katakan kepada Yesus, Yesus, apa arti hidupku? Terima kasih Tuhan. Bila kau tak berikan nyawa, kau selalu sediakan yang terbaik ya Bapa. Yang terbaik bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Katakan saudara, Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu. Yes, kami berterima kasih Bapa, Kau berikan nyawamu bagi kami semua. Terima kasih Tuhan atas kasih karuniamu. Yesusku, Yesus, apa arti? Mari saudara kita bangkit berdiri bersama. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita rasakan hadirat Tuhan. Dia memberikan nyawanya sebagai pengampunan bagi kita, supaya kita sama dan segambar dengan di kerajaan surga. Terimalah keselamatan daripada Yesus. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Katakan, Yesusku, Yesus, apa arti hidupku? Kau berikan nyawamu bila Kau tak berikan nyawamu. Saya serahkan kepada hamba Tuhan.
yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Yesus, 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 apa arti hidupku Tuhan, bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Engkau baik, Engkau baik. Engkau baik. Kami naikkan syukur kami. Terima kasih Bapa berkuasa-Mu. Seperti Engkau, tidak ada Allah seperti Engkau. Sebab tiada Allah yang seperti-Mu. Sebab tiada Allah yang seperti Kau Yesus. Terpujilah Kau Tuhan. Terima kasih Allah yang hebat. Terpujilah Kau Yesus. Kami menyembah. Dengan apa kami balas semua ini Tuhan? Kami tidak akan pernah sanggup membalasnya Tuhan. Tapi biarlah hidup kami semakin melekat kepada Tuhan, semakin mencintai Tuhan sampai akhir hidup kami, sampai putih rambut kami semua Tuhan. Kami tetap mengasihi, mencintai Tuhan, sebab Kau sudah lebih dahulu mencintai kami. Bahkan nyawa-Mu Kau berikan untuk kami. Dan itu kami peringati hari ini Tuhan. Berkenanlah kehidupan kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih buat hari yang indah ini. Oh, di hari Jumat Agung Tuhan, kami berkumpul mengenang kasih-Mu yang Kau berikan kepada kami. Pengorbanan yang sangat sempurna di atas kayu salib. Hari ini kami mau merenungkan dan mengenang Tuhan, ajaib Kau dahsyat di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Oh, saat ini Tuhan, pujian, hormat, kemuliaan, doa sudah kami naikkan. Penyembahan-penyembahan mengagungkan Tuhan sudah kami naikkan. Dan saat ini kami mau mendengarkan suara Tuhan. Berbicaralah Bapa. Kami siap mendengarkannya. Urapi hamba-Mu ini. Kuasai hamba-Mu ini. Kuasai firman-Mu. Kuasai umat-Mu yang hadir. Kuasai gereja-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap akan firman Tuhan. Haleluya, yang siap mari sama kita katakan amin. Haleluya, silahkan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Salam, apa kabar? Iya, selamat merayakan Jumat Agung sama-sama dengan saya, amin. Iya, baik saudara terkasih ya. Hari ini adalah hari yang istimewa saudara, yang seluruh dunia merayakan
hari kematian daripada Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Nah saudara yang terkasih ya, semua orang hari ini berlomba-lomba untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Karena saudara terkasih ya, kita sadar, kita tahu semua karena kasih anugerah Tuhan. Amin. Kita bisa hidup sampai saat ini sehat, bisa beribadah, bisa bernyanyi seperti tadi, semua karena kasih anugerah Tuhan. Nah jadi saudara terkasih ya, kenapa Tuhan Yesus itu harus mati? Kan gitu ya. Kenapa harus Yesus yang mati menanggungkan semua dosa-dosa daripada manusia yang ada di bawah kolong langit ini? Saudara terkasih ya, bahwa dosa itu tidak pernah terlepaskan dari kehidupan manusia. Tidak pernah saudara. Saudara hari ini kita berjanji tidak akan berbuat dosa lagi saudara. Lewat pintu gereja saudara. Kita nggak tahu. Kadang-kadang kita nggak paham dengan hati kita sendiri, apalagi hati orang. Nah, jadi saudara setiap orang tentu pernah, saya mau katakan pernah terlena dengan hal-hal yang berbau duniawi. Ya. Terlena, kata terlena saudara itu hari demi hari dijalani. Ya. Kadang-kadang bersembunyi dengan dosa. Bahkan terjadi dosa menutupi dosa. Ya. Yang simpel sekali saudara. Ketika kita melakukan dosa, maka ada yang bertanya kepada kita, apakah kamu tadi yang mencuri uang di sini mengambil? Aku aja nggak ada melihat. Itu dosa yang telah dilakukannya ditutupi dengan dosa kebohongan, ditutupi lagi dengan dosa, ditutupi dengan dosa, dosa bertindih dosa. Tidak ada satupun yang bisa menebusnya selain Yesus. Beri kemuliaan bagi Yesus. Ini saudara terkasih ya. Di Jumat Agung ini saudara, kita memperingati ya hari kematian Tuhan Yesus ya. Di mana hari ini saudara terkasih kita diminta merenungkan bagaimana Tuhan Yesus itu dengan luar biasanya menebus, memperjuangkan segala kehidupan makhluk yang diciptakannya, yaitu saudara dan saya. Nah, jadi saudara, keadaan hari-hari ini, saya tidak tahu bagaimana keadaan saudara hari-hari terakhir ini. Tapi saya hanya mau katakan satu hal pagi hari ini, ya. Apapun keadaanmu saat ini, apapun yang kau alami hari-hari terakhir ini, ketahuilah bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Katakan amin. Ini yang paling penting saudara. Kadang-kadang orang sampai mau bunuh diri karena dia tidak ngerti bahwa Tuhan itu mengasihi dia. Nah, makanya dia rasa berputus asa, lebih baik aku menghadap Bapa katanya. Kalau bunuh diri bukan menghadap Bapa. Salah juga persepsinya. Nah, jadi saudara terkasih ya, tidak ada satupun kasih seperti kasih Yesus yang mampu memberikan nyawanya. Hari ini kita mau mengenang kebaikan-kebaikan Tuhan. Ya, kegagalan boleh ada di dalam hidupmu, air mata boleh selalu tertumpah karena sedihmu, iya kekecewaan selalu boleh ada. Tapi hari ini saya mau katakan bahwa kau harus tahu Tuhan Yesus itu sangat mengasihi saudara dan saya. Katakan amin. Itu saja yang perlu kita ketahui saudara. Di mana letak kasih Tuhan itu? Saya kasih satu ayat aja. Yuk buka Roma 8 ayat 28. Ini kasihnya ini terbukti saudara. Karena dia turut bekerja saudara. Roma. Ayat 28, siapa yang sudah dapat silahkan baca. Roma 8 ayat 28. Iya, katakan amin.
Nah, saudara terkasih, di mana letak kasihnya yang besar itu? Simple, ayat ini aja dulu, nanti lebih dalam lagi. Wih, lebih dalam kasihnya itu, baru kita ngeh, iya ya. Tapi saudara, hari ini saya buka dengan Roma 8 ayat 28, bagaimana mengenang, merenungkan kasih Bapa yang besar itu sehingga dia rela mati di kayu salib. Di Roma 8 ayat 28. Kenapa saudara? Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Nah, jadi Tuhan gak pernah lepas kendali saudara. Kalaupun saudara sepertinya sudah mau jatuh, bahkan saudara sepertinya maju kena, mundur kena, kanan kena, kiri kena. Saudara, saya mau katakan ya, bahwa dia bilang di ayat ini saudara, Tuhan itu turut bekerja. Tuhan turut bekerja, itu bukti daripada kasih Tuhan. Di Jumat Agung ini kita mau kenang itu. Kita mau ingat ya. Jumat Agung adalah satu hari raya penting yang selalu jatuh pada hari Jumat. Hari raya penting saudara. Jadi kalau ada orang yang tidak beribadah hari ini saudara, bertobatlah. Atau dia beribadah ke kuburan. Di kuburan buka satu firman, angkat satu pujian. Saudara di gereja beribadah, bukan di kuburan. Saya sudah bilang kan. Nah, ini sering terjadi saudara ya. Hari Jumat terjadinya selalu hari raya yang penting kita rayakan sebelum tiba hari raya Paskah. Hari Minggu maka kita rayakan Paskah kebangkitannya. Nah, jadi saudara terkasih, Jumat Agung itu dirayakan dengan ibadah khusus ya. Ibadah khusus. Bajunya pun khusus saudara, agak kehitam-hitaman. Ya. Semua khusus saudara. Karena apa saudara? Ibadah yang khusus karena Tuhan melakukan dengan caranya. Ingat, garis bawahi cara Tuhan. Bukan cara saudara dan cara saya. Karena Tuhan melakukan dengan cara Tuhan, menderita dan mati untuk dosa kita, itu cara Tuhan. Bukan cara kita. Nah, jadi Jumat Agung adalah hari yang penting bagi umat Kristen di dunia. Pada hari ini saudara, semua gereja akan terbuka merayakan yang judulnya Jumat Agung. Bahkan dunia. Jadi saudara terkasih ya, bahwa kematian Kristus itu menjadi satu simbol cinta kasih dan pengorbanannya yang tidak pernah terhingga. Enggak pernah terhingga. Ya. Kenapa saudara terkasih? Karena dengan kematiannya di kayu salib, dia masih kasih kesempatan kita hidup, ya. Kalau enggak, mana sempat lagi kita hidup seperti ini. Tapi dia masih kasih kesempatan, ya, pengorbanannya itu, kasihnya itu memberi kita untuk utuh belajar hidup kudus. Ada kata belajar ya, belajar sampai tua nggak selesai. Belajar, kesempatan untuk belajar hidup kudus. Jadi saudara terkasih ya, mari saudara ya, pengorbanan kasihnya itu memberikan contoh bagi kita. Garis bawahi, ingat jangan masuk kiri keluar kanan. Pengorbanan kasih Tuhan itu memberikan contoh untuk kita bisa saling juga mengasihi. Bisa saling mengampuni. Bisa saling menerima apa adanya. Jadi tidak berlalu begitu aja Paskahnya. Tidak berlalu begitu aja Jumat Agungnya. Tapi kita tahu itu contoh untuk kita saling bisa mengasihi saudara. Ya. Saudara, saya mau katakan, apalah artinya kalau kita memperingati hari Jumat Agung ini? Tahun demi tahun kita peringati saudara, ya. Mengenai kematian, kebangkitan, kelahiran, tapi tidak pernah ada perubahan di dalam hidup kita. Saya mau katakan, apa artinya itu? Enggak ada artinya. Tidak akan ada artinya saudara.
Kalau kita itu memperingati Jumat Agung ini sebagai sejarah pengulangan, sejarah yang kita peringati, tapi tidak pernah ada perubahan di dalam hidup kita, saya mau katakan itu sia-sia. Sia-sia. Saudara, sedangkan perempuan yang berzina di Alkitab ini dikatakan kok bertemu dengan Yesus, berubah kok dia. Masa kita tahun ke tahun kita merayakan seperti ini? Kita menangis, saya jamin ya saudara, kalau kita tonton film Jesus pasti kita menangis. Banyak orang yang menangis, tapi tidak pernah ada perubahan. Saudara terkasih ya, Jumat Agung ini banyak orang secara emosional kalau melihat daripada filmnya, ya ada dipersiapkan sepenggal aja filmnya. Banyak orang melihat filmnya, bagaimana Yesus menjalani sampai dia menghembuskan napasnya, berkata semua sudah selesai. Dengan emosional kita bahkan menangis. Tapi saya mau katakan tidak pernah ada perubahan. Ini yang berbahaya. Ya, berarti itu sebagai sejarah aja, sebagai sejarah untuk dikenang, untuk lakukan lagi tahun depan lagi. Banyak orang kan, saya itu udah pernah berkhotbah kan, ya kami gak bisa beribadah Bu, kenapa? Semua sudah datang dari Jakarta, dari Bogor, keluarga orang tua saya, kami mau ke kuburan. Maka di kuburan mereka pun beribadah. Nungata luhamatean, kayak mana lagunya? Hamatean dibain Yesus Tuhani, dia untung aja nggak ada kolete di kuburan. Saudara terkasih, ya nyanyi di situ, kumpul saudara, sehingga gereja kosong, mereka sibuk di kuburan masing-masing. Inilah opung namula jadi nabolon. Maka dia nyanyi di situ, tapi syukur juga satu, nggak kutip kolete di kuburan. Tapi nggak tahu saya, entah ada kutip kolete karena datang pula kan abangnya dari Jakarta, dari Bogor, kumpul semua. Kenapa nggak ibadah Bu? Iya kami kan ke kuburan Bu, dari mulai malam sampai pagi Bu, sampai siang nanti sampai sore Bu, kami tetap ada di kuburan Bu. Ngapain Bu? Ibadah Bu. Saudara terkasih, ya, bukan itu artinya kita menghargai dan menghormati pengorbanan Yesus. No. Tidak itu. Kalau beribadah ke gereja lah. Jadi nggak boleh dong Bu untuk berziarah, boleh saya juga ziarah. Tapi bukan untuk beribadah di kuburan. Amin. Yang nggak bilang amin berencana lagi tahun depan mau buat gitu. Ya, masih banyak yang seperti itu saudara. Tapi saya percaya pengorbanan Yesus ya itu mengubahkan kehidupan kita. Ada nggak perubahan di dalam hidup kita? Harusnya ya tahun demi tahun ada perubahan. Kita harus mengerti saudara. Penderitaan Yesus sangat luar biasa saudara ya. Yesus sangat tertekan dan berdoa sampai keringatnya seperti darah menetes ke tanah. Di mana tertulis? Buka Matius 26. Buka Matius 26. Ayat 39. Saya minta saudara semua yang membaca Matius 26 ayat 39. Dalam hitungan 3, ya, semua sudah dapat, amin? Iya, 1, 2, 3. Amin. Nah, saudara terkasih ya. Itu saudara doa Yesus di Getsemani. Apa katanya di ayat 39 ini? Ya, maka ia maju sedikit. Ia maju sedikit daripada murid-muridnya.
dia bersujud, maka dia berdoa kepada Bapaknya. Saudara terkasih, di situ Yesus merasakan bagaimana tekanan saudara, bagaimana rasanya penderitaan, bahwa dia akan jauh dari kekudusan Tuhan. Makanya dia bilang saudara di sini, saya baca kembali ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Saudara terkasih, jangan memaksakan keinginan kita. Dalam bentuk doa Tuhan ini yang di Getsemani, dia nggak paksakan kehendaknya, tapi dia bisa memberikan permohonan. Namun dia bilang, "Kehendakmu lah yang terjadi, Bapa." Saudara terkasih, ada 3 yang bisa kita pelajari dari doa Yesus ini. Tapi sebelum itu saudara, saya mau bilang, karya Yesus yang besar ini saudara, tidak boleh tidak kita hargai dan tidak kita hormati. Saya mau katakan saudara, saudara berbuat dosa tidak ada yang tahu, tapi ada satu pribadi dari surga yang bisa menatap ke bawah bahwa kau sedang melakukan dosa. Saudara bisa bohongi saya bisa sekali membohongi saudara. Tapi ada satu pribadi yang tidak bisa kita bohongi, yaitu ini yang sedang kita bicarakan, yang sedang kita kenang. Nah, sebelum ia ditangkap saudara, apa yang dirasakan Yesus saudara? Ya, sebelum ia ditangkap pada malam itu saudara, sebab ia pergi bersama murid-muridnya. Ya, dia pergi bersama murid-muridnya. Maka dia bilang sama murid-muridnya, "Berjaga-jagalah, berdoalah." Murid-muridnya bilang, "Iya Guru." Begitu dia agak maju sedikit, maka dia berlutut dan berdoa. Murid-muridnya, padahal tadi "Iya Guru", yang cepatan. Yang cepatan menjawab. Iya apa enggak, kita ini juga seperti itu. Sering sekali cepat menjawab, tapi belum tentu dilakukan. Saudara terkasih, pada malam saat Yesus ditangkap, saya mau bagikan ada 6 bagian dalam pengadilan. Dia sampai 6 kali diadili, 6 kali tempat, 6 kali ruang. Dia dibawa ke sana, dikirim ke sana, dikirim ke sana. Sampai 6 kali loh. Tapi ke-6-nya tidak menemukan kesalahan apapun di dalam diri Yesus. Saudara terkasih ya, Yesus itu pertama dibawa ke hadapan Hanas. Ya, Hanas Kaifas itu ya, dan mahkamah agama saudara. Setelah itu Yesus dibawa ke hadapan Pilatus, gubernur Romawi itu. Saudara, dia ditendang, dibawa ke sana, dibawa ke sini, dikirim ke sana, dikirim ke sini. Orang yang kena COVID aja pun meninggal, tidak seperti itu. Sudah langsung ada petinya menunggu dan dimasukkan ke dalam peti. Tidak terlalu pedih yang dirasakan seperti Yesus. 39 kali dicambuk saudara, 6 kali diadili. Saudara terkasih ya, Yesus dibawa ke hadapan Pilatus. Itu adalah gubernur Romawi pada saat itu. Lalu dikirim lagi ke Herodes. Lalu dikirim kembali kepada Pilatus. Akhirnya dijatuhkan hukuman mati. Betapa beratnya saudara penderitaan Yesus karena saudara dan saya. Betapa tertekannya saudara. Saudara, kalau kita sudah tertekan sekali saudara, betul keringat itu bisa seperti tetesan darah. Tapi itu belum pernah kita rasakan. Yesus sudah lakukan demi saudara dan saya. Nah, akhirnya diberilah hukuman mati. Jadi ada 6 bagian dalam pengadilan Yesus saudara, yang dibagi 2 tahap ya. 3 tahap di pengadilan agama, 3 tahap di hadapan pengadilan Romawi. Saudara, banyak orang membenci Yesus. Kenapa? Karena mereka suka melanggar daripada aturan hukum
yang mereka punya sendiri. Bukankah kita juga sering seperti itu? Kita sering melakukan pelanggaran-pelanggaran, namun kita tidak pernah mau mengakui di hadapan Tuhan. Nah, saudara, para pemimpin-pemimpin Yahudi itu saudara, sangat membenci Yesus pada saat itu. Kenapa saudara? Karena kehidupan mereka yang sembrono dengan hukum-hukum yang sudah ditentukan. Mari saudara terkasih ya, penderitaan Yesus untuk menyelamatkan saudara dan saya, itu kita hormati dan kita hargai. Yuk kita angkat dulu pujian kita, nama itu yang memikat hatiku. Tahu ya, tolong dibantu. Yesus, 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 Yesus. Nama itu yang memikat hatiku dan gemarkan lidahku, menyebutnya selalu. Panggil kembali Yesus. Yesus, Jesus, Yesus, Jesus, Yesus. Enggak ada nama lain Tuhan, enggak ada. Yesus, Yesus, Yesus. Namamu yang memikat hatiku dan gemakan lidahku, menyebutmu selalu. Anugerah itu yang cukup bagiku, sebab itu ku bersyukur hanya kepadamu. Sekali lagi yuk kita angkat dan renungkan kebaikannya. Yesus, 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 Yesus. Namamu yang memikat hatiku dan gemarkan lidahku, menyebutmu selalu. Katakan
pejamkan matanya, musik terus bernyanyi. Musik terus bernyanyi. Renungkan kebaikan Tuhan di dalam hidupmu. Kapan terakhir kau menyembah Tuhan ketika kau ditolongnya? Apa yang sudah kau lakukan Januari, Februari, Maret untuk Tuhan? Betulnya lagu ini menggemarkan lidahmu. Betulnya saudara, tetaplah kau pejamkan matamu. Saya kasih waktu kau berdoa kepada Tuhan di Jumat Agung ini. Apa yang sudah kau berikan kepada Tuhan? Oh, Jesus, minta ampun kepada Tuhan saat ini. Sebab Tuhan tidak pernah tidak menolongmu. Tuhan, kami bersyukur jika kami diberi kesempatan untuk merayakan Paskah di tahun 2023 ini. Hari ini kami kembali mengingat dan merenungkan apa yang Tuhan lakukan bagi kami 2000 tahun yang lalu. Bahwa Engkau mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa dan pelanggaran kami. Kami mengakui dosa dan kesalahan yang kami lakukan berulang-ulang. Tuhan, ampuni para pelayan Tuhan. Ampuni kami yang melanggar hukum-hukum dan perintah Tuhan, yang mengakibatkan kami terpisah dari hadirat Tuhan. Kami mengakui kesalahan yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin kami. Tuhan, mari Bapak, sekarang kami mengambil satu keputusan. Di waktu-waktu yang lalu, bahkan dosa dan pelanggaran yang kami lakukan, berkati kami, berkati negeri kami Tuhan. Berkati semua pelayan-pelayan Tuhan. Kiranya darah-Mu memberikan perdamaian bagi kami. Seluruh umat Tuhan sehingga terjadi satu rekonsiliasi dan toleransi bagi seluruh umat manusia. Terpujilah Tuhan. Yesus, Yesus, amin. Yesus, 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 Yesus. Sekali lagi Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Terus panggil dia. Dia ada di tengah-tengah kita. Yesus, Yesus, amin. Oh, Yesus, Yesus, Yesus. Nama itu yang memikat hatiku dan gemarkan lidahku, menyebutnya selalu. Anugerah-Mu itu yang cukup bagiku. Sebab itu ku bersyukur hanya kepadamu. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saudara terkasih, memang lagu ini saudara sangat dalam pengertiannya. Kalau betul-betul itu kegemaran lidah kita, menyebut namanya selalu saudara, kuasanya pasti ada memulihkanmu. Katakan amin.
Nah, jadi saudara terkasih ya, saya tidak berlama-lama saudara. Jangan sembrono seperti pemimpin-pemimpin Yahudi. Sembrono hidup saudara. Mulai hari ini 2023 kita merayakan hari ini, hari Jumat Agung. Ambil satu komitmen keputusan. Ambil satu keputusan bahwa kau mau berjuang hidup kudus. Katakan amin. Ada perjuangan saudara. Ada harga yang harus dibayar. Bukan enak-enaknya aja saudara. Tuhan juga bayar harga sangat mahal saudara. Maka kita juga harus bayar harga untuk mengiringinya. Mengiring Yesus itu bukanlah waktu yang enak. Bukan juga pekerjaan yang enak saudara. Belum tentu saudara pejabat-pejabat, mobil banyak, rumah banyak, orang kaya raya bisa mengiring Yesus. Belum tentu. Kekayaan membuat dia buta. Kekayaan membuat dia jauh daripada Tuhan. Keseringan orang setelah terpuruk baru cari Yesus. Tapi hari ini saudara, ya, penderitaan Yesus di kayu salib itu hanya satu, untuk menyelamatkan saudara dan saya. Sampai ia berdoa di Taman Getsemani itu, mengeluarkan keringat seperti tetesan darah ke tanah. Saudara, ada 3 hal dari doa daripada Yesus di Getsemani. Yang pertama saudara boleh catat atau saudara dengar dan ingat. Apa yang perlu kita pelajari dari isi doa Tuhan di Getsemani itu? Yang pertama, meskipun Yesus menghadapi segala penderitaan, Yesus tetap